Kemudian, scene berganti di daerah Kangho, di mana Akademi Azure Dragon berada. Di sebuah tempat penginapan, di area restoran penginapan itu terlihat begitu ramai pengunjungnya. Di salah satu meja makan di restoran itu ada seseorang yang berperawakan buntal sedang bercerita dengan teman-temannya sembari meminum minuman yang berat. Dengan sombongnya, ia menceritakan bahwa 20 tahun yang lalu ia pernah belajar di Akademi Juja. Kala itu, tampak Suryong juga ada di sana. Dengan ekspresi kesalnya menatap ke arah orang yang berperawakan buntal itu bernama Wak Doyong. Suryong kesal kepadanya karena Wak Doyong menganggap dirinya luar biasa dan akan direkrut oleh Akademi Azure Dragon sebagai guru. Ia menceritakan hal itu kepada teman-temannya dengan suara yang cukup besar sehingga kedengaran oleh orang lain di sekitarnya. Suryong pun sedikit kaget setelah mendengar ucapan dari Wak Doyong bahwa dirinya akan direkrut langsung oleh Akademi Azure Dragon. Orang-orang yang ada di sekitaran Wak Doyong yang juga mendengar bacotannya juga menjadi merasa tidak nyaman kala mendengar bacotan dari Wak Doyong yang begitu menyombongkan dirinya di depan teman-temannya. Setelah aku menjadi guru di akademi, aku akan memanggil kalian. Jadi jangan khawatir, terang Wak Doyong dengan pedenya ke teman-temannya. Namun, tiba-tiba ada seorang pria yang membawa sebuah tombak di punggungnya menghampiri Wak Doyong. Apa kau pikir akademi akan mengundang orang buntal peminum sepertimu sebagai guru? Bahkan, jika Akademi Azure Dragon tidak memiliki orang-orang berbakat, itu berlebihan untuk menjadikanmu seorang guru. Ucap pria membawa tombak itu ke Wak Doyong sembari memandang rendah. Seketika, Suryong merasakan aura sekelas master dari pria yang membawa tombak itu. Saat itu, teman-teman Wak Doyong tidak terima atas ucapan dari pria yang membawa tombak itu ke mereka. Wak Doyong pun dengan sangat gugup berusaha mencegah teman-temannya agar tidak terjadi keributan. Ternyata, Wak Doyong sedari tadi sudah waspada kepada pria yang membawa tombak itu. Dia pun memperingatkan teman-temannya melalui telepati agar tidak menyinggungnya. Apa? Coba bicara sekali lagi. Ucap pria itu lagi ke Wak Doyong dengan tatapan mengintimidasi. Geng Wak Doyong pun seketika terdiam setelah mendengar ucapan pria yang membawa tombak itu. Ini adalah pertama kalinya aku melihat seorang master setelah mendapatkan tubuh ini. Dia pasti sudah berusia sekitar 20 tahun. Jika dia seorang master pada usia itu, mungkin dia memiliki keterampilan untuk disebut jenius. Atau memiliki keluarga besar di belakangnya. Melihat sikapnya, kemungkinan itu keduanya, pikir Suryong setelah mengamati pria yang membawa tombak itu. Lalu, Wak Doyong pun berusaha meminta maaf atas bacotannya yang mungkin menyinggung pria itu. Tak apa, ngomong-ngomong, tak ada kursi kosong di penginapan ini. Aku tidak bisa berjalan lebih jauh karena kakiku sakit, sahut pria yang membawa tombak itu sembari melirik dengan tajam ke Wak Doyong. Melihat tatapan yang seperti mengancam itu, seketika Wak Doyong menjadi sangat takut. Setelahnya, rombongan Wak Doyong pun pergi meninggalkan tempat mereka. Kemudian, orang-orang yang ada di sekitar tempat itu memberikan apresiasi ke pria yang membawa tombak itu karena mereka juga agak kesal terhadap bacotan Wak Doyong tadi. Cih, aku mengharapkan perkelahian karena aku bosan, sayang sekali, gumam Suryong sembari memakan makanannya dan memperhatikan ke arah pria bertombak itu. Untuk berpikir mereka tidak ingin melakukan pertempuran sampai akhir. Bagaimana bisa orang tanpa keberanian seperti itu menjadi guru di Akademi Azure Dragon kan? Ucap tiba-tiba pria bertombak itu ke Suryong sembari duduk di sebelah Suryong tanpa permisi. Seketika Suryong pun menjadi tersedak karenanya. Apa kau ada urusan denganku? Tanya Suryong ke pria itu. Aku tertarik padamu, jawab pria itu sembari tersenyum ramah ke Suryong. Segera setelah aku berbicara dengan mereka, kaulah yang pertama bereaksi. Kau sedang bersiap untuk bergerak kapanpun kau inginkan. Tidakkah kau pikir itu cukup untuk menarik perhatianku? Jelas pria itu ke Suryong. Kupikir aku sudah menutupinya. Dia memang master.
memerlukan tingkat antisipasi lebih dari biasanya. Gumam lagi Suryong menilai intuisi yang dimiliki pria itu. Aku minta maaf jika membuatmu kesal, ucap juga Suryong sembari memberi salam hormatnya. Sejak aku mengeluarkan niat membunuh terlebih dahulu, kupikir aku telah mendapat respon yang diberikan. Aku juga minta maaf karena membuat keributan. Jadi aku duduk di sini untuk minum. Jelas lagi pria itu ke Suryong dengan senyumannya yang ramah. Kemudian Suryong pun berdiri berniat meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba pria itu mengulurkan tangannya ke Suryong. Aku Ak Yeon Ho. Aku tak memiliki nama julukan karena aku baru di Kang Ho. Ucap lagi pria yang bernama Yeon Ho itu memperkenalkan dirinya ke Suryong. Dia dari keluarga Ak. Dia tuan muda dari latar belakang yang bagus, pikir Suryong dalam benaknya. Lalu Suryong pun memperkenalkan dirinya juga ke Yeon Ho. Tak banyak keluarga atau kelompok yang menggunakan tombak di Murim, tapi di antara mereka ada 3 teknik yang terbaik. Teknik tombak keluarga Ak, teknik tombak keluarga Jo, teknik tombak keluarga Yang. Bahkan di antara mereka, teknik tombak keluarga Ak adalah salah satu paling maju. Di antara 10 master surgawi, tombak Raja Akbi adalah kepala keluarga Ak saat ini. Karena mereka memiliki salah satu dari 10 master surgawi, mereka dapat melakukan ini dengan berani. Tapi jika dia adalah penerus dari keluarga Ak, pasti ada rumor. Tapi itu adalah nama yang kudengar untuk pertama kalinya, pikir Suryong mengingat latar belakang keluarga Yeon Ho. Maaf, tapi berapa umurmu? Tanya Suryong ke Yeon Ho. 25 tahun, jawab Yeon Ho. 2 tahun lebih muda dariku, sahut Suryong kembali. Oh, berarti aku bisa memanggilmu Hyung Mim, sahut juga Yeon Ho dengan sangat bersemangat ke Suryong. Mendengar ucapan Yeon Ho itu, Suryong pun menjadi sedikit risih karenanya. Kemudian, selang beberapa waktu telah berlalu dan masih di tempat yang sama. Terlihat Yeon Ho sudah teler karena banyak minum. Ia pun tiba-tiba curhat terkait ayahnya. Tidak serius, bukankah ayahku terlalu tidak bertanggung jawab? Ucap Yeon Ho ke Suryong. Aku punya ayah seperti itu juga, sahut Suryong menanggapi curhatan Yeon Ho. Aku tidak bisa berteman dan hanya dilatih sampai mati karena aku mengikuti perintah ayahku. Apa masuk akal menyuruhku mencari pasangan tiba-tiba? Lanjut ucap Yeon Ho. Aku sebaliknya, aku hampir berhasil meyakinkannya untuk tidak mengikutiku. Setelah dia mengikutiku begitu lama, kau tahu? Aku hampir mati mempelajari teknik baru yang aneh dan... Seketika ucapan Suryong terhenti. Dan kau benar-benar memiliki bakat untuk berbicara seperti itu, bukan ceritamu, sahut Yeon Ho ke Suryong. Apa itu sebabnya kau datang ke Kang Ho untuk pertama kalinya pada usia seperti ini? Tanya Suryong ke Yeon Ho. Ya benar, kurasa, jawab Yeon Ho. Mendengar jawaban dari Yeon Ho, Suryong pun tersenyum karenanya. Tapi kau datang sendirian. Dari kelihatannya kau tidak tampak seperti orang kuat, ucap Yeon Ho yang membuat Suryong menjadi sedikit kaget mendengarnya. Tapi kau diam-diam seorang master, benar? Lanjut ucap Yeon Ho ke Suryong. Pikirkan apapun yang kau mau, jawab singkat Suryong. Kau tak bisa merasakan aura ki dariku sehingga kau bisa salah paham. Sementara memperbaiki vena untuk naik ke tahap celestial, aku masih membutuhkan banyak ramuan dan teknik. Kapan aku akan mendapatkan semua uang itu? Gumam Suryong dalam benaknya, memikirkan nasibnya ke depan. Ah, tapi kenapa kau keluar dari rumahmu? Tanya lagi Yeon Ho. Aku mencoba mengikuti ujian masuk Akademi Azure Dragon. Ini tujuanku untuk menjadi seorang guru dan menghasilkan banyak uang, jawab Suryong. Oh, kau juga, sahut Yeon Ho. Kau juga, kenapa ikut ujian saat kau mencari pasangan? Apa mungkin? Sahut juga Suryong menebak apa yang akan Yeon Ho ingin lakukan. Kau gila, apa yang sedang kau pikirkan? Balas Yeon Ho berusaha meluruskan pemikiran Suryong. Tetap saja, seperti yang diharapkan, aku ingin pergi berkeliling denganmu.
Lanjut jelas Yeonho ke Suryong. "Apa? Mengapa denganku?" tanya Suryong. "Karena jika aku dekat denganmu, maka aku juga akan terlihat tampan, sehingga akan banyak wanita yang akan mendekati kita." Mendengar itu, sontak Suryong menjadi risih karenanya. "Yongnim, jika kau mau menemaniku, aku akan mengurus semua biaya perjalanan," terang Yeonho ke Suryong. Mendengar kembali ucapan Yeonho itu terkait uang, seketika ekspresi Suryong pun menjadi sangat bergaya di depan Yeonho dan langsung menyetujui kontrak itu. Keesokan harinya, terlihat Suryong dan Yeonho sedang berjalan bersama di daerah Namchang. "Seperti yang diharapkan, kota besar berbeda. Bagaimana kalau kita cari tempat tinggal dulu?" tanya Yeonho ke Suryong sembari menggoda seorang gadis di sana. "Tidak, pertama aku harus pergi ke suatu tempat," sahut Suryong sembari berjalan lebih cepat melewati Yeonho yang sedang menggoda seorang gadis. Ternyata Suryong menemui paman Go Juyol di kota Namchang. "Kudengar dari Muhen kau akan datang. Aku sudah menulis surat rekomendasi untuk diberikan padamu," terang paman Go Juyol ke Suryong. "Terima kasih paman," sahut Suryong. "Apa anak laki-laki di sampingmu ini temanmu?" tanya lagi paman Go Juyol ke Suryong. "Ya, aku bertemu dia di sini," balas Suryong. Lalu Yeonho memberikan salam hormatnya serta memperkenalkan dirinya. Paman Go Juyol pun menerima salam hormat dari Yeonho dengan ramah. "Ada banyak hal yang harus kita bicarakan sejak kita bertemu setelah sekian lama. Tapi aku harus pergi. Baru-baru ini aku telah bertindak di luar pikiran," terang paman Go Juyol ke Suryong. "Ah, sepertinya kau sangat sibuk," sahut Suryong. Tiba-tiba saja paman Go Juyol menawarkan sebuah pekerjaan ke Suryong. "Pekerjaan apa?" tanya Suryong ke paman Go Juyol dengan agak sedikit bingung. "Sebuah insiden di mana seorang warga sipil terbunuh oleh tentara Murim baru-baru ini," ucap serius paman Go Juyol ke Suryong dan Yeonho. Mendengar itu, ekspresi Suryong dan Yeonho pun menjadi sedikit cemas. "Tapi teknik bela diri yang digunakan selama pembunuhan mungkin demonic art dari sekte iblis darah," terang lagi paman Go Juyol ke Suryong. Sontak mendengar berita itu, jiwa Suryong seketika bergejolak hebat.